Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wisma Putri Mustika, NIM 40014180051 dari Program Studi Pendidikan IPA, jurusan IPA Terpadu, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang berkenan hadir dalam kegiatan seminar proposal skripsi ini dengan judul pengaruh media pembelajaran interaktif menggunakan artikel storyline terhadap hasil belajar peserta didik. Di sini akan dibahas bab 1 yang berisi bab 1 pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan penegasan istilah. Untuk latar belakangnya sendiri, yang pertama yaitu Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bab 1 Pasal 1 Ayat 20 yang menyatakan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Di mana dalam pembelajaran ini terdapat komponen-komponen pembelajaran, salah satunya yaitu media pembelajaran. Menurut Tim Pusdiklat Pegawai Kemdikbud tahun 2016, media pembelajaran adalah alat bantu yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar dengan maksud untuk menyampaikan informasi pembelajaran dari guru kepada peserta didik. Dan seiring dengan berjalannya waktu, teknologi semakin berkembang. Namun belum semua guru dapat memanfaatkannya. Nah, untuk itu para guru dituntut untuk lebih profesional agar dapat memanfaatkan multimedia yang ada dengan menguasai media sederhana yang merupakan dasar-dasar pengembangan media pembelajaran. Untuk rumusan masalahnya sendiri, yang pertama yaitu bagaimana pengaruh media pembelajaran interaktif menggunakan artikel storyline terhadap hasil belajar peserta didik. Yang kedua yaitu bagaimana respon siswa setelah mengikuti pembelajaran menggunakan media pembelajaran interaktif menggunakan artikel storyline. Selanjutnya yaitu tujuan penelitiannya. Yang pertama yaitu menganalisis pengaruh media pembelajaran interaktif menggunakan artikel storyline terhadap hasil belajar peserta didik. Yang kedua, mengetahui respon siswa setelah mengikuti pembelajaran menggunakan media pembelajaran interaktif menggunakan artikel storyline. Untuk manfaat penelitiannya, secara teoritis diharapkan dapat menjadi referensi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, mengembangkan media pembelajaran berbasis teknologi, membantu mengetahui pengaruh terhadap hasil belajar peserta didik, dan menjadi masukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya. Manfaat secara praktis bagi peneliti sendiri yaitu semakin termotivasi untuk mengembangkan media pembelajaran yang menarik dan interaktif guna membantu kegiatan belajar mengajar bagi peserta didik, membantu dan memudahkan peserta didik dalam memahami materi IPA serta mengetahui hasil belajar peserta didik. Bagi guru sendiri yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran IPA, membantu guru dalam memahami peserta dan memotivasi guru. Yang selanjutnya yaitu penegasan istilah. Yang pertama yaitu media pembelajaran interaktif, yaitu siswa berinteraksi secara aktif dan mandiri dengan seperangkat pesan-pesan pembelajaran yang terkemas secara harmonis, baik teks maupun hypertext, terpadu dengan gambar-gambar, suara, video atau film, dan animasi untuk kepentingan pencapaian tujuan-tujuan pembelajaran tertentu. Yang kedua yaitu artikel storyline. Artikel storyline memiliki beberapa kelebihan sehingga dapat menghasilkan presentasi yang lebih komprehensif dan kreatif. Yang ketiga yaitu hasil belajar. Hasil belajar adalah perubahan perilaku yang terjadi setelah mengikuti proses belajar mengajar sesuai dengan tujuan pendidikan. Kedua yaitu kita lanjut ke bab 2 yaitu tinjauan pustaka yang berisi landasan teori dan kerangka berpikir. Landasan teori yang pertama yaitu media pembelajaran interaktif. Menurut Ibrahim dan kawan-kawan tahun 2000, ditinjau dari arti kata media adalah kata jamak dari medium yang berarti perantara atau pengantar terjadinya komunikasi. Sedangkan menurut AECT dan Ibrahim tahun 2000, media adalah semua bentuk dan saluran yang digunakan dalam proses penyampaian informasi. Jika diartikan secara luas, media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, minat, serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar mengajar terjadi mengikut Sadiman tahun 2009. Yang kedua yaitu artikel storyline. Artikel storyline merupakan perangkat lunak buatan Global Incorporation yang dapat digunakan untuk memproduksi sebuah media pembelajaran interaktif. Output yang dapat dihasilkan dari artikel storyline beragam mulai dari format untuk pengguna iOS, Android, dan PC.
seperti yang diungkapkan oleh Rivers tahun 2015. Yang ketiga yaitu hasil belajar. Belajar merupakan suatu proses dari seseorang yang berusaha untuk memperoleh suatu bentuk perubahan perilaku yang relatif menetap. Menurut Abdurrahman dalam Jihad dan kawan-kawan tahun 2012, hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak sekolah melalui kegiatan belajar. Hasil belajar adalah perubahan tingkah siswa secara nyata setelah dilakukan proses belajar mengajar yang sesuai dengan tujuan pengajaran. Berdasarkan taksonomi Bloom, 3 ranah dalam hasil belajar yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir, yaitu yang dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah berpengaruh terhadap penggunaan alat-alat bantu mengajar di sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan yang ada. Dan perkembangan teknologi yang pesat, namun belum semua guru dapat memanfaatkannya. Untuk itu, para guru dituntut oleh lebih profesional memanfaatkan multimedia yang ada dengan menguasai media-media pembelajaran. Media pembelajaran yang baik itu merupakan media pembelajaran yang interaktif, mampu mendorong motivasi dan stimulasi sehingga meningkatkan keaktifan, interaksi, umpan balik, serta penguatan peserta didik dalam pembelajaran menurut Cahdriana dan Ricardo tahun 2016. Bab 3, kita lanjut ke bab 3, yaitu metodologi penelitian berisi tentang lokasi dan waktu penelitian. Lokasinya berada di SMP Negeri 2 Cepu yang beralamatkan di Jalan Kampung Baru nomor 53 Karangboyo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah 58315, dan waktunya dilaksanakan pada semester ganjil dan genap tahun pelajaran 2021-2022. Populasi dan sampel, populasinya seluruh peserta didik kelas 7 di SMP Negeri 2 Cepu tahun 2021-2022, dan sampelnya kelas 7C sebagai kelas eksperimen dan kelas 7S sebagai kelas kontrol, dan jumlah peserta didik pada setiap kelas adalah 32 siswa sehingga nilai N adalah 32. Variabel penelitian, variabel bebasnya media pembelajaran interaktif artikel storyline, variabel teriakatnya yaitu hasil belajar peserta didik, variabel kontrolnya guru mata pelajaran, materi pelajaran, dan jumlah jam pelajaran. Desain penelitiannya yaitu menggunakan kuasi eksperimen. Penelitiannya yaitu penelitian kuasi eksperimen, desainnya yaitu non-equivalent group pretest post-test control group design. Tabelnya dapat dilihat pada gambar tabel 1.1 pretest post-test control group. Pada tabel 1.1 pretest post-test control group design, keterangannya yang A itu kelas eksperimen, B kelas kontrol, O1 itu kelas pretest, O2 itu post-test, dan X1 pembelajaran menggunakan media artikel storyline, dan X2 pembelajaran menggunakan media PowerPoint. Prosedur penelitiannya yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap analisis data. Metode pengumpulan datanya yaitu tes, angket, dan dokumentasi. Untuk teknik analisis datanya, di situ analisis instrumen soalnya menggunakan taraf kesukaran soal, validitas butir soal, reliabilitas soal, dan daya beda. Untuk teknik analisis data secara keseluruhannya, yaitu uji normalitas data awal dan data akhir, dan uji pengaruh media pembelajaran interaktif articulate storyline terhadap hasil belajar peserta didik. Dan ini daftar pustaka yang digunakan. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.